Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Resta Amelia, NPM 213510251. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas jaringan perusahaan yaitu materi modul 8 yaitu VPN and IPsec Concept. Yang pertama, apa itu VPN? VPN singkatan dari Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi internet yang aman dan terenkripsi melalui jaringan pribadi virtual. Tujuan utama pengguna VPN adalah untuk meningkatkan keamanan dan privasi saat browsing internet. VPN juga memungkinkan pengguna untuk mengakses konten yang mungkin dibatasi geografis karena VPN dapat menampilkan alamat IP dari negara lain. Dua, jenis-jenis tipe VPN. Yang pertama, Remote Access VPN. Jenis ini memungkinkan pengguna, individu atau karyawan untuk terhubung ke jaringan perusahaan mereka dari jarak jauh melalui internet. Kedua, Seat-to-Seat VPN. Jenis ini memungkinkan koneksi aman antara dua atau lebih jaringan lokal yang berbeda, sepertinya kantor pusat dan cabang perusahaan yang terpisah. Dengan seat-to-seat VPN, lalu lintas data antara kedua lokasi dienkripsi sehingga memungkinkan pertukaran data yang aman antara jaringan tersebut. Ketiga, SSL atau TLS VPN. Sering digunakan untuk akses jarak jauh ke aplikasi web dan layanan online melalui browser web, tanpa perlu menginstal perangkat lunak khususnya. Keempat, IPsec VPN. Jenis VPN menggunakan protokol IPsec atau Internet Protocol Security untuk mengamankan koneksi. IPsec VPN sering digunakan untuk mengatur koneksi seat-to-seat VPN atau Remote Access VPN. Kelima, Layer 2 Tunneling Protocol atau disebut L2TP yang digunakan untuk membuat koneksi VPN yang aman. L2TP sendiri hanya menyediakan tunneling, sementara IPsec digunakan untuk enkripsi data. Keenam, PPTP yaitu Point-to-Point Tunneling Protocol merupakan protokol VPN yang relatif tua dan kurang aman dibandingkan dengan opsi lainnya. Meskipun demikian, PPTP masih digunakan secara luas karena kemudahannya dalam konfigurasi dan implementasi. Dan terakhir, OpenVPN sering digunakan karena keamanannya dan kemampuannya untuk berjalan di berbagai platform. 3. Jelaskan apa saja protokol pada VPN. Protokol VPN adalah aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana data dikirimkan melalui jaringan Virtual Private Network atau VPN. Berikut adalah beberapa protokol yang digunakan dalam implementasi VPN. Yang pertama, PPTP, yaitu singkatan dari Point-to-Point Tunneling Protocol. Merupakan protokol yang relatif tua dan mudah diimplementasikan. Meskipun demikian, keamanannya dipertanyakan karena rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, kebanyakan orang beralih ke protokol VPN yang lebih aman. Kedua, L2TP atau IPsec, yaitu singkatan dari Layer 2 Tunneling Protocol atau Internet Protocol Security. Memberikan tunneling untuk koneksi VPN, sedangkan IPsec menyediakan enkripsi. Protokol ini lebih aman daripada PPTP. Ketiga, OpenVPN, protokol open source yang sangat populer karena
keamanannya dan kemampuannya untuk berjalan di berbagai platform, termasuk Windows, Linux, eh, macOS, iOS, dan Android. Keempat, ada Internet Key Exchange version 2. Digunakan untuk koneksi VPN mobile karena kemampuannya untuk merestart koneksi dengan cepat jika terjadi pemutusan. Kelima, SSTP, yaitu singkatan dari Source Code Tunneling Protocol. Protokol ini dikembangkan oleh Microsoft dan terintegrasi dengan baik dengan sistem operasi Windows. Keenam, ada WireGuard, merupakan protokol VPN yang relatif baru dan didesain untuk menjadi lebih cepat, sederhana, dan efisien daripada protokol lainnya. WireGuard memiliki ukuran kode yang lebih kecil, yang membuatnya mudah diimplementasikan dan diaudit. Yang terakhir ada SoftEther. SoftEther sering digunakan dalam implementasi VPN berbasis perangkat lunak yang fleksibel. Keempat, kelebihan dan kekurangan VPN. Kelebihan VPN, pertama, data lebih aman dan bersifat rahasia. Kedua, identitas IP asli tidak langsung diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, dapat mengakses dari lokasi atau negara yang berbeda sesuai dengan layanan VPN yang dipilih. Keempat, dapat mengakses website yang telah diblokir oleh pemerintah atau organisasi lain. Kekurangan VPN-nya yaitu yang pertama, koneksi internet menjadi lebih lambat, konfigurasi manual menjadi cukup rumit, terdapat batasan penggunaannya, dan terakhir, koneksi internet menjadi tidak stabil. Selanjutnya, 5. Fungsi VPN. Nah, pertama, mengamankan enkripsi. Saat menggunakan VPN, data yang dikirim dan diterima melalui jaringan internet akan dienkripsi atau disamarkan menjadi angka dan huruf acak, sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, remote access, yaitu mengakses jaringan kantor dari mana saja selama terhubung ke internet. Dapat mengakses situs yang diblokir. Beberapa negara ataupun organisasi dapat memblokir akses ke situs-situs tertentu seperti media sosial atau situs berita. Ketiga, dapat melindungi privasi online. Saat menggunakan VPN, alamat IP asli Anda akan disembunyikan dan digantikan dengan alamat IP dari server VPN. Hal ini akan menyulitkan pihak-pihak yang ingin melacak aktivitas online Anda. Yang 4, mengingatkan keamanan jaringan Wi-Fi publik. Jaringan Wi-Fi publik seringkali tidak aman dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengakses informasi pribadi Anda. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.